Kali ini kita akan memasuki materi tentang kapasitor dan dielektrik. Kapasitor ini adalah perangkat yang dapat menyimpan muatan listrik, baik muatan listrik itu bermuatan negatif maupun positif, biasanya dilambangkan dengan seperti ini. Ini terdiri dari dua plat, dua buah konduktor yang dihubungkan dengan beda potensial. Ya, beda potensial. Ini biasanya diisi oleh isolator. Umumnya dasarnya adalah udara, kemudian diganti oleh bahan-bahan isolator. Dihubungkan dengan beda potensial. Ya, kemudian kita mengenal adanya kapasitansi. Kapasitansi adalah kemampuan dari kapasitor untuk menyimpan muatan. Jika kita lihat kapasitansi ini berbanding dengan besarnya potensial antara dua plat. Jadi semakin besar potensialnya, justru arusnya akan banyak yang dialirkan sehingga arusnya bisa tersimpan dalam kemampuan yang besar. Nah, di sini dilihat adalah Q, konstanta kesebandingannya sama dengan sebanding dengan C, kapasitansi dikalikan potensial. Konstanta kesebandingan menyatakan kapasitas untuk menyiapkan muatan atau disebut kapasitansi. Kapasitansi langkah-langkah untuk menghitungnya, tahapannya ada 3. Pertama, tentukan dahulu medan listriknya atau E. Kemudian tentukan beda potensialnya, beda potensial antara plat. Kemudian hitung kapasitansinya dengan menggunakan perbandingan antara muatan, beda potensial antar keping. Kemudian perlu diperhatikan juga ada faktor geometri. Geometri itu berarti bentuk dari platnya, apakah berbentuk lingkaran, bulat, atau digulung. Nah, ini kita untuk yang kapasitor keping sejajar. Untuk kasus sederhana, kita menggunakan konsep dua plat sejajar dengan luas A dan selisihnya antara D. Kita bisa menggunakan hukum Gauss. Ingat jika kalian sebelumnya sudah menyimak tentang materi hukum Gauss bahwa muatan medan listrik adalah muatan yang dilingkupinya, rapat muatannya dibagikan epsilon 0. Sehingga selisih antara potensialnya ini minus E dl dari panjang platnya, atau beda potensial ini, beda potensial adalah E dikali jarak antar D. Sehingga kita bisa dapatkan C sama dengan muatan yang dilingkupinya dibagi selisih potensial, sehingga secara matematiknya dituliskan seperti ini, sehingga didapatkan C sama dengan epsilon 0 kali luas permukaan kali D. Muatan ini sudah tidak ada ya. Oke, selanjutnya kapasitor dapat berupa silinder. Silinder ini biasanya kalau kita lihat di tabung televisi-televisi zaman dahulu itu berbentuknya tabung. Nah, tabung ini memungkinkan untuk bisa menyimpan elektron lebih banyak. Nah, tinggal kita lihat adalah muatannya yang ada. Muatannya itu rapatnya adalah lambda karena dalam distribusi panjang. Kemudian ini dari hukum Gauss ya, pendapatkan ini ya. Untuk silinder ini kita mencari di daerah sini dijumlahkan dengan daerah Gauss yang di daerah luar. Kita dapat E-nya, kemudian setelah dapat E-nya kita selisih dapat potensialnya, sehingga kita dapatkan integral dari 1/r ya. Logaritmik, sehingga kita dapatkan C kapasitas kapasitornya sesuai dengan hukum awal, sehingga kita masukkan angkanya 2pi epsilon 0 kali L. L ini panjangnya bagi ln B per A.
Kemudian untuk kapasitor bola, ini memungkinkan bentuknya lagi. Nah, kita cari juga dengan melalui E-nya, medan listriknya, karena di sini kan ada muatan kan. Ketika ada muatan, dia memancarkan medan. Nah, medannya ini kita cari lingkupnya pakai enclosure, hukum Gauss. Nah, ketika udah dapat E-nya, maka kita tentukan baru di selisih potensialnya. Sehingga selisih potensialnya, delta V-nya dapat ini. 1/A jari-jari yang dalam dikurangi 1/B jari-jari yang luar, sehingga kita dapatkan kapasitor bola ini sama dengan 4pi epsilon 0 AB per B minus A. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa berhenti dahulu, kemudian pahami kembali. Nah, ini susunan kapasitor. Ini mudah diingat, ini kebalikan dari resistor. Jika dia berbentuknya paralel, maka beda potensialnya sama. Kalau paralel kan, maka C totalnya adalah C1 tambah C2 dan seterusnya. Kalau susunan seri seperti ini, berbaris seperti ini, itu yang sama adalah arusnya. Nah, kalau arusnya sama, maka dia 1/C total, 1/C1 tambah 1/C2 dan seterusnya. Nah, ini untuk latihan soal bisa kalian stop dahulu. Ini jawabannya. Kemudian ini kapasitas pengganti, ini contoh soal, atau bisa diganti C-nya ini semua C sama ya. Kalian latihan soal dulu. Nah, ini jawabannya. Nah, kemudian gimana cara untuk memperbesar kapasitansi? Yaitu memperbesar luas plat, luasnya diperbesar, terus jaraknya itu diperkecil, tapi tidak boleh tempel, dan menggunakan bahan dielektrik. Bahan dielektrik itu kan bahan yang agak sulit menghantarkan arus listrik ya, sehingga ketika ditumpuk diisi oleh elektron, elektronnya tetap bergerak, tapi dia tidak langsung menghilang, tapi tetap berjalan ada di bahan tersebut. Atau biasanya dalam skala teknis digunakan di lapis-lapis ya. Nah, ini bahan dielektrik, ini bahan dielektrik, sehingga bisa kita ganti di sininya kan biasanya kalau udara epsilon 0. Ini diganti dengan K, K-nya adalah konstanta dielektrik. Nah, ini macam-macam bahannya. Ini bisa kalian lihat, maka yang paling besar adalah kalsium tembaga titaniat ini besar. Nah, ini contoh bisa kalian lakukan untuk berlatih soal. Ini jawabannya. Lebih mudah untuk susunan seri, namun perhatikan pada saat susunan paralel juga. Nah, ini energi yang tersimpan. Nah, karena kapasitor itu menyimpan muatan, sehingga kapasitor juga memerlukan upaya dalam penyimpanannya. Nah, ketika upayanya itu ada usaha ya, maka ada energi. Di sini kita bisa lihat turunan dari potensial ini V kali dq dengan V sama dengan Q per C. Kemudian upaya yang diperlukan dari 0 sampai muatan Q terisi penuh. Ini integral dari 1/Q dq. Ini setengah Q kuadrat per C. Nah, ini ada muncul angka setengah ya. Nah, ini kita rubah-rubah Q kuadrat per C dengan rumus amandemen. Q sama dengan CV bisa kita rubah-rubah seperti ini. Dapat U juga bisa dalam arti setengah C V kuadrat, sehingga kita bisa mendapatkan energi yang tersimpan pada kapasitor. Nah, ini energinya, energi yang tersimpan pada kapasitor menjadi penyimpan energi dalam medan listrik. Untuk kapasitor keping sejajar, CV-nya kita bisa ganti ya. Ini kan ada, tadi kita mendapatkan V sama dengan ED. Ya, di sini kita uraikan sehingga kita dapatkan seperti ini. Maka rapat energinya persatuan volume adalah setengah epsilon 0 E kuadrat. Oke, mungkin cukup untuk materi kapasitor pada kali ini. Terima kasih.